Urusan Agama Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak. Acara semacam ini adalah acara yang sebetulnya sangat strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat itu yang awam tahunya kan bagaimana ketika Idul Adha bisa ngepai sate. Bagaimana proses mulai dari hewan baik kambing atau sapi hidup sampai kemudian menjadi sate itu seringkali terabaikan. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Kepala KUA Peragaan, kepada teman-teman penyuluh honorer, kemudian juga kepada pihak-pihak yang mendukung Pegadaian, juga semua pihak yang mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Para sekalian, mengapa hewan harus disembelih? Kenapa kok tidak cukup dipotong lehernya? Kan nanti juga. Kenapa Islam memilih penyembelihan sebagai sarana supaya hewan ini bisa mati dan halal? Kalau dulu ketika masa sahabat, masa Rasulullah dan para sahabat, Islam waktu itu memerintahkan penyembelihan disembelih. Kenapa mereka taat? Supaya dapat pahala dari Allah. Itu saja alasannya. Kalau tidak taat, khawatir dosa. Jadi sederhana pada zaman Rasulullah. Rasulullah memerintahkan A, maka sahabat semua mengikuti. Alasannya, kalau tidak taat takut dosa. Kalau taat pasti dapat pahala. Beliau Islam memilih disembelih karena ini alasan secara logika ya. Semuanya tujuannya untuk ibadah, tetapi dalam ibadah kan pasti ada hikmah. Hikmah yang bisa diambil, kenapa kemudian harus disembelih? Alasannya sangat logis, karena penyembelihan ini adalah satu-satunya cara yang paling baik untuk mengeluarkan seluruh darah yang ada di tubuh hewan kurban. Sebetulnya urat darah, urat nadi atau pembuluh darah itu kan banyak di tubuh hewan itu. Di kaki ada, di leher ada, di perut ada. Dan seandainya perutnya kemudian ditusuk, sebetulnya hewan kan mati juga. Tapi kenapa kemudian penyembelihan yang disyariatkan di dalam Islam, kalau di dalam fikih istilahnya udhiyah, penyembelihan. Terungkaplah rahasianya, hikmahnya, bahwa ternyata dengan jalan disembelih inilah seluruh darah yang ada di hewan kurban itu dapat terpompa secara tuntas keluar, terbuang. Karena darah ini Bapak Ibu adalah bakteri sebetulnya. Kalau sudah tidak mengalir menjadi bakteri, menjadi penyakit. Dan kalau darah ini sampai termakan oleh manusia, akan timbul efek-efek negatif.
Allah tidak mau kita ini sakit gara-gara makan darah. Oleh karena itu dibuat petunjuk penyembelihan melalui syariat Islam, melalui contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Jadi Islam itu oleh Allah diturunkan tidak hanya sebagai akidah saja, tetapi sebagai sebuah sistem kehidupan yang mengatur fisik dan mental manusia. Secara fisik, semakin kita taat kepada syariat, semakin kita sehat. Sumu tasihu. Kalau kita puasa, sehat. Kalau nggak nurut pada syariat, puasa jarang, disuruh nyembelih malah tidak disembelih, tetapi hanya dipotong lehernya misalnya, sehingga darah yang ada di tubuh hewan itu tetap ada, ketika dimakan berbahaya. Berbahayalah bagi manusia, sakit akhirnya. Minuman keras dilarang karena memang minuman keras berbahaya bagi manusia. Narkoba dilarang karena narkoba juga bahaya bagi manusia. Artinya semakin patuh pada syariat, semakin sehat kita. Semakin tidak patuh, semakin besar kemungkinan untuk sakit. Jadi sistem kehidupan yang dibuat Allah sudah begitu rapi, kita tinggal mengikutinya saja. Termasuk ini sebagai tambahan informasi, babi itu kan diharamkan. Kita tidak makan babi karena kita niat meninggalkan makanan berupa babi untuk ibadah. Tujuannya itu. Hikmahnya apa? Kenapa babi itu dilarang oleh Allah untuk dimakan? Kalau selama ini kan kita dengar bahwa daging babi itu mengandung cacing pita yang sangat berbahaya, kan begitu? Itu lagu lama. Ternyata cacing pita itu bisa dibunuh, bisa mati kalau daging babi ini dimasak. Pasti ada rahasia besar Allah kenapa daging babi diharamkan. Nah, akhirnya ditemukanlah sebuah penemuan baru bahwa ternyata babi dengan manusia atau babi adalah hewan yang genetikanya itu paling dekat dengan manusia. Misalnya begini, kalau ada tubuh manusia terpotong, maka sebetulnya yang paling pas untuk disambung ke tubuh itu adalah daging babi. Dari genetika. Kalau fisik, kalau rupa yang paling mirip dengan kita kan Pak Mo ya. Monyet maksudnya. Itu secara fisik. Tetapi ternyata genetika tubuh monyet jauh dengan manusia. Yang katanya teorinya Darwin bahwa manusia itu berasal dari monyet, bohong. Karena genetikanya sangat jauh. Justru yang paling dekat genetikanya dengan manusia adalah babi. Nah, yang membuat babi haram, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasanya. Yang membuat babi haram, apabila babi ini dimakan oleh manusia, maka genetika itu akan sangat mudah masuk kepada tubuh manusia dan mempengaruhi sifat-sifat manusia. Sekali lagi, babi itu haram karena babi genetikanya paling dekat dengan manusia. Kalau babi ini dikonsumsi manusia, maka genetika itu akan langsung menyatu kepada tubuh orang yang memakan babi dan akhirnya mempengaruhi kepada sifat-sifat orang yang makan babi. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan dan mendukung acara ini. Mohon nanti apa yang disampaikan oleh pemateri betul-betul disimak sehingga kita memastikan bahwa hewan yang sudah disembelih di dalam kurban itu betul-betul hewan yang halal, karena penyembelihannya adalah penyembelihan yang halal yang sesuai dengan syariat Islam. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap kegiatan ini banyak membawa kebaikan dan manfaat untuk kita dan untuk masyarakat, marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca